Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenankan di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Materials Requirement Planning atau MRP dan ERP.
diproduksi. MRP didasarkan pada permintaan dependen. Permintaan dependen adalah permintaan yang disebabkan oleh permintaan terhadap item level yang lebih tinggi. Misalnya permintaan akan mesin otomotif roda merupakan permintaan dependen yang tergantung pada permintaan mobil. MRP digunakan pada berbagai industri terutama yang berkarakteristik job shop, yakni industri yang memproduksi sejumlah produk dengan menggunakan peralatan produksi yang relatif sama. MRP di sini tidak akan cocok bila ditetapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk dalam jumlah yang relatif sedikit. Yang selanjutnya yaitu manajemen MRP. MRP merupakan teknik permintaan tergantung yang menggunakan jadwal produksi induk, permintaan kebutuhan bahan, penerimaan yang diterapkan, dan material untuk menentukan kebutuhan material. Di sini yang pertama yaitu dinamika MRP. Input bagi MRP sering kali berubah. Secara sederhana, keunggulan utama dari sistem MRP ini adalah perencanaan kembali secara tepat waktu dan akurat. Namun pada nyatanya banyak perusahaan yang menemukan bahwa mereka tidak ingin menanggapi perubahan kecil dalam penjadwalan atau kuantitas bahkan jika mereka mengetahuinya. Perubahan yang sering ini menghasilkan apa yang dinamakan dengan ketegangan dalam sistem atau sistem nervousness dan dapat menciptakan kekacauan dalam departemen pembelian dan produksi jika dilaksanakan. Di sini yang pertama yaitu adalah batasan-batasan waktu atau time fences. Batasan waktu memang memungkinkan adanya segmen dalam jadwal induk yang akan ditunjuk sebagai tidak dijadwalkan ulang. Oleh karena itu, segmen dalam jadwal induk ini tidak diubah selama proses regenerasi jadwal secara berkala. Perangkat kedua adalah pengelompokan atau pegging. Pengelompokan berarti menelusuri ke dalam BOM berdasarkan pada komponen atas barang induk. Dengan mengelompokkan ke dalam, perencanaan produksi dapat mengetahui penyebab dari kebutuhan dan membuat keputusan mengenai apakah perlu melakukan perubahan pada jadwal yang sudah ada ataukah tidak perlu. Lalu yang kedua yaitu keterbatasan MRP. MRP di sini tidak melakukan penjadwalan secara terperinci, namun MRP ini dia merencanakan. MRP merupakan perangkat yang sempurna bagi perusahaan yang menitik beratkan pada produk dan berulang-ulang, tetapi dia memiliki keterbatasan dalam situasi proses atau menghasilkan sesuai dengan pesanan. Jadi setelah tadi disebutkan bahwa MRP ini melakukan perencanaan bukan penjadwalan secara terperinci. Jadi ketika suatu saat tidak sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, maka MRP ini secara elastis dapat melakukan penjadwalan ulang sesuai dengan keadaan yang ada secara tepat waktu dan akurat. Selanjutnya yaitu teknik pengukuran lot. Nah, teknik pengukuran lot ini disebut juga dengan lot size. Lot size ini diartikan sebagai ukuran atau kuantitas yang harus ditentukan ketika menerima pesanan dari supplier atau penyerahan pesanan untuk produksi. Jadi ketika perusahaan itu ingin memesan barang dari supplier ataupun menyerahkan barang untuk kegiatan produksi, maka harus ada yang namanya kegiatan perhitungan lot ini. Jadi lot size itu digunakan untuk menentukan komponen atau kebutuhan produksi selama satu atau beberapa periode. Sebenarnya ini banyak teknik pengukuran lot itu tidak hanya 3, namun di sini dijelaskan yang paling umum itu ada 3. Yang pertama yaitu lot for lot. Jadi lot for lot itu adalah penentuan jumlah sediaan bahan baku untuk memenuhi satu periode tunggal. Jadi teknik
load for load ini merupakan teknik yang paling mudah dan juga sederhana. Teknik yang selalu melakukan perhitungan kembali terutama bila terjadi perubahan pada keputusan bersih. Dan teknik ini itu menjadi sangat efisien ketika MRP atau perusahaan itu harus memproduksi unit hanya sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi teknik ini tuh tanpa safety stock dan juga tidak ada antisipasi pesanan lebih lanjut. Atau juga ketika pesanan yang dipesan oleh perusahaan itu bersifat ekonomis atau biaya penyiapannya itu rendah dan teknik inventarisnya itu diterapkan tepat waktu. Dan ini tuh sebaliknya, teknik load for load itu menjadi tidak efisien ketika biaya penyiapannya itu tinggi. Kalau biaya penyiapannya itu tinggi, maka teknik load for load ini juga akan menjadi mahal. Karena kan tadi dilakukan setiap perusahaan itu melakukan kegiatan produksinya. Dan selanjutnya yang kedua ada Economic Order Quantity atau EOQ, yaitu metode manajemen persediaan yang menentukan jumlah dan kuantitas yang harus dipesan. Jadi EOQ ini merupakan metode yang digunakan oleh para pakar persediaan untuk mengembangkan metode-metode pengendalian persediaan lainnya. Jadi metode ini tuh dikembangkan karena adanya biaya tetap dan juga biaya variabel pada proses produksi dan pemesanan barang. Nah, teknik EOQ ini besarnya ukuran lot itu tetap dan dia itu melibatkan ongkos pesan dan juga ongkos simpan. Nah, teknik ini tuh biasanya digunakan untuk horizon perencanaan yang jangka waktunya itu selama 1 tahun. Dan metode ini itu efektif jika produksi yang dilakukan oleh perusahaan itu memiliki pola kebutuhan yang bersifat kontinu dan juga tingkat kebutuhan yang konstan. Dan yang terakhir ini ada period order quantity, yaitu teknik pemesanan inventaris yang mengeluarkan pesanan pada waktu yang telah ditentukan. Jadi teknik POQ ini digunakan untuk menentukan interval waktu order. Nah, keuntungan menggunakan teknik POQ ini yaitu menghasilkan lot size order yang berbeda dalam memenuhi persediaan bersih. Dan teknik POQ ini akan lebih baik jika digunakan saat biaya setup tiap tahun itu sama, tetapi biaya penyimpanannya itu lebih rendah. Selanjutnya, ini adalah contoh metode lot for lot. Nah, di sini ada kasusnya itu Speaker Kids itu ingin menghitung pemesanan dan biaya penyimpanan inventaris pada kriteria lot for lot. Nah, ini digunakan pendekatan pemesanan material hanya sesuai kebutuhan jika menggunakan metode lot for lot. Setelah memiliki biaya pemesanan, biaya penyimpanan setiap unit, dan jadwal produksi, selanjutnya perusahaan itu dapat menentukan pesanan ke rencana persyaratan bersih. Dan solusinya untuk permasalahan ini adalah Kit Speaker itu telah menentukan bahwa untuk komponen B, biaya penyiapan itu $100 dan untuk biaya penyimpanannya itu $1 per periode. Jadwal produksi itu sebagaimana tercermin dalam kebutuhan bersih untuk rakitan. Dalam tabel itu sudah ada keterangannya untuk minggu pertama sampai minggu ke-10. Dan keterangan di bawahnya ini biaya penyimpanan itu $1 per unit per minggunya. Dan biaya penyiapannya itu $100. Rata-rata persyaratan kotor per minggunya 27 dan lifetime atau waktu tunggunya itu 1 minggu. Solusi untuk masalah
kit speaker tadi, load sizing dengan menggunakan teknik load for load itu tidak menggunakan biaya penyimpanan. Jadi biaya penyimpanannya itu 0 karena tidak ada persediaan pada akhir periode. Persediaan pada periode pertama itu digunakan segera dan karenanya itu tidak memiliki biaya penyimpanan. Tetapi 7 pengaturan itu terpisah. Satu itu terkait dengan setiap pesanan sehingga menghasilkan total biaya itu $700, yaitu biaya penyimpanan itu biaya penyimpanannya 0 dikali $1. Hasilnya 0 karena kan tidak ada biaya penyimpanan, walaupun di sini tertulis biaya $1 per unit per minggu. Tapi karena load for load ini tidak menggunakan biaya penyimpanan, maka biaya penyimpanannya itu 0. Dan biaya pemesanannya itu menjadi 7 dikali 100 yang hasilnya 700. Dan 100 ini itu dari biaya penyiapan. Karena load for load ini digunakan ketika perusahaan itu akan melakukan proses produksi. Yang selanjutnya yaitu contoh penggunaan metode Economic Order Quantity atau EOQ. Nah, di sini kasusnya itu sama seperti kasus pertama tadi, masih berpacu pada kasus pertama dengan biaya penyimpanan $100 dan biaya penyimpanan per minggu itu sebesar $1. Speaker Kits itu ingin memeriksa biayanya untuk komponen B dengan ukuran lot itu berdasarkan kriteria EOQ. Nah, di sini melakukan pendekatan untuk biaya dan jadwal produksi yang sama seperti pada contoh 1, kami menentukan persyaratan bersih dan ukuran lot EOQ. Jadi di sini perusahaan itu menentukan persyaratan bersihnya dan ukuran lot EOQ. Nah, solusinya itu menggunakan 10 minggu sama dengan persyaratan bruto 270 unit. Jadi persyaratan bruto ini seperti barang yang harus ada dalam perusahaan. Jadi tidak bisa kayak safety stoknya perusahaan. Oleh karena itu penggunaan mingguan itu sama dengan 27 dan penggunaan tahunannya itu sama dengan 1404 unit. Nah, dari bab 12 itu model EOQ-nya adalah Q sama dengan akar dari 2 DS per H, di mana D itu adalah penggunaan tahunan sebesar 1404, S itu merupakan biaya penyimpanan yaitu $100 dan H itu merupakan biaya penyimpanan dalam 1 tahun, yaitu biaya penyimpanannya itu kan per minggu $1. 1 tahun ada 52 minggu, jadi dikali $1 dikali 52 minggu hasilnya $52 dan dihasilkan lagi sama dengan 73 unit. Jadi sebaiknya perusahaan itu melakukan pemesanan sebanyak 73 unit jika menggunakan metode Economic Order Quantity. Untuk lebih jelasnya, ini untuk solusi masalah yang tadi. Nah, ini di bawah tabel itu masih sama keterangannya dengan contoh yang satu, di mana biaya penyimpanan itu $1 per minggu per unit, biaya penyiapan itu $100, rata-rata persyaratan kotor per minggu itu 27 dan lead time-nya itu 1 minggu. Nah, untuk periode perencanaan selama 10 minggu itu maka bisa dihitung biaya penyimpanan itu sama dengan 375 unit dikali $1 sama dengan $375. Nah, ini termasuk 57 pada akhir minggu ke-10. Dan biaya pemesanannya itu 4 dikali $100 itu menghasilkan $400. Jadi total biayanya itu menjadi biaya penyimpanan ditambah dengan biaya pemesanan $375 ditambah $400 menghasilkan $775. Selanjutnya yang ketiga yaitu contoh penggunaan metode Period Order Quantity atau POQ. Nah, di sini kasusnya itu masih sama yaitu perusahaan Speaker Kits. Di sini biaya penyiapannya $100 dan biaya penyimpanan per minggunya itu $1.
Nah, Speaker Kids ini ingin memeriksa biayanya untuk komponen B dengan ukuran lot berdasarkan POQ. Perusahaan melakukan pendekatan untuk biaya dan jadwal produksi yang sama seperti pada contoh 2. Ini perusahaan menentukan persyaratan bersih dan juga ukuran lot menggunakan POQ. Solusinya, penggunaan 10 minggu sama dengan persyaratan bruto sebesar 270 unit. Dan oleh karena itu, penggunaan mingguannya itu menjadi rata-rata sama dengan 27. Dari contoh 2 itu diketahui EOQ-nya itu tadi 73 unit. Dan di sini perusahaan itu menetapkan interval POQ sama dengan EOQ dibagi dengan penggunaan mingguan rata-rata atau 73 dibagi 27 menghasilkan 2,7 atau 3 minggu. Nah, ukuran pesanan POQ itu akan bervariasi berdasarkan jumlah yang diperlukan di masing-masing minggu, seperti yang ditunjukkan pada tabel selanjutnya, dengan rilis pesanan terencana pertama di minggu ke-1. Nah, selanjutnya bisa dilihat pada tabel. Di sini biaya penyiapannya itu sama dengan 3 dikali $100 sama dengan $300. 3 ini merupakan hasil dari perhitungan interval POQ sebelumnya di slide sebelumnya. Nah, selanjutnya biaya penyimpanan 40 ditambah 70 ditambah 30 ditambah 55 dikali $1 untuk masing-masing sama dengan $195. Nah, 40, 70, 30, dan 55 ini didapatkan dari ini, proyeksi di tangan pada minggu ketiga, ke-6, dan ke-10. Dan solusi POQ selama 10 minggu itu menghasilkan biaya yang dihitung sebesar $300 ditambah $195 sama dengan $495. Selanjutnya yaitu ekstensi Materials Requirement Planning atau MRP. Jadi keberadaan MRP ini memberikan 3 hal penting, berpengaruh terhadap 3 hal penting. Yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan material 2 atau MRP 2. Nah, ini adalah sistem terintegrasi di mana banyak operasi berbeda dalam perusahaan itu disatukan menjadi satu sistem MRP terpadu. Nah, kemampuan dari MRP2 ini adalah menghasilkan jadwal produksi yang akurat dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dan juga memberikan informasi umpan balik langsung dari shop floor, pelaporan, dan juga fungsi lainnya seperti manajemen inventaris, penjualan, pembelian, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah MRP loop tertutup, yaitu sistem MRP yang menyediakan umpan balik untuk penjadwalan dari sistem pengendalian persediaan. Jadi, MRP loop tertutup itu menciptakan umpan balik dan juga interaksi dengan mengukur rencana bahan yang diusulkan terhadap produksi jangka panjang dan tujuan penjualan. Dan juga memverifikasi kapasitas yang tersedia untuk menyelesaikan produk yang diusulkan dan juga menggabungkan tanggal dan juga kuantitas berubah dengan rencana asli yang dibutuhkan oleh vendor ataupun lantai produksi. Dan ekstensi yang terakhir yaitu capacity planning, proses untuk merencanakan kapasitas sistem agar berkinerja sesuai dengan tuntutan kerja yang diinginkan. Jadi perencanaan kapasitas produksi ini adalah proses untuk menentukan kapasitas produksi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan manufacturing. Dan ini tuh untuk memenuhi perubahan permintaan terhadap setiap produksi. Nah, kapasitas planning ini itu dapat membantu manajemen dalam menentukan pemanfaatan sumber daya yang optimal, serta juga membantu manajemen itu dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kapasitas produksi. Yang berkaitan dengan kapasitas produksi itu contohnya
seperti penambahan fasilitas produksi, modifikasi lini produksi, penambahan tenaga kerja, pembelian mesin, dan peralatan produksi lainnya. Selanjutnya yaitu MRP dalam sektor jasa. Jadi tidak hanya perusahaan manufacturing saja yang bisa menggunakan atau menerapkan MRP, tetapi perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa itu juga bisa menerapkan MRP, dan contohnya itu dalam layanan yang seringkali itu membutuhkan pohon struktur produk, tagihan material dan tenaga kerja, dan juga penjadwalan kegiatan lainnya. Nah, di sini contoh perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa yang menerapkan MRP itu ada rumah sakit, restoran, dan juga hotel. Nah, di sini ada contoh itu rumah sakit. Rumah sakit itu biasanya menerapkan MRP itu pada saat penanganan operasi, pada saat akan melakukan operasi, di mana pada saat melakukan operasi itu yang pasti kan membutuhkan peralatan, bahan, dan persediaan lainnya. Nah, di sini contoh itu ada rumah sakit Park Plaza Houston, di mana dia itu menerapkan MRP untuk meningkatkan penjadwalan operasi mereka dan juga mengelola bahan-bahan inventaris lainnya. Dan selanjutnya, MRP juga digunakan untuk perencanaan sumber daya distribusi, yaitu rencana pengisian stok terhadap semua tingkat jaringan distribusi yang bertahap. Nah, di sini kegiatannya itu dimulai dari tingkat retail. Jadi prosedur DRP atau perencanaan sumber daya distribusi itu kan dimulainya dari tingkat retail atau titik terjauh dari jaringan distribusi yang dipasok. Nah, DRP ini menarik inventaris melalui sistem. Jadi penarikannya itu dimulai ketika tingkat retail itu memesan lebih banyak stok. Nah, alokasinya itu dilakukan ke tingkat retail dari persediaan dan produksi yang tersedia setelah disesuaikan untuk mendapatkan ekonomi pengiriman. Nah, penggunaan DRP yang efektif itu memerlukan sistem informasi terintegrasi untuk menyampaikan pesanan yang direncanakan dengan cepat dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Nah, sasaran dari sistem DRP ini adalah pengisian ulang yang kecil dan sering dalam batas-batas pemesanan dan pengiriman yang ekonomis. Selanjutnya yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. Jadi, ERP ini adalah sebuah aplikasi manajemen bisnis yang memudahkan pengelolaan bisnis itu secara terintegrasi. Jadi, ERP itu mengintegrasikan berbagai sistem informasi di dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, ada beberapa tujuan dari ERP. Nah, ERP ini memungkinkan perusahaan itu untuk yang pertama mengotomatiskan dan juga mengintegrasikan banyak proses bisnis mereka. Yang kedua, berbagi database umum dan praktik bisnis di seluruh perusahaan. Dan yang ketiga, menghasilkan informasi secara real time atau tepat waktu. Nah, tujuan dari sistem ERP itu adalah untuk mengkoordinasikan seluruh bisnis perusahaan, mulai dari evaluasi pemasok hingga faktur pelanggan. Tujuan ini itu jarang tercapai, tetapi sistem ERP adalah sistem payung yang menggabungkan atau menghubungkan berbagai sistem khusus, dan ini tuh dilakukan dengan menggunakan database terpusat untuk membantu arus informasi antar fungsi bisnis. Nah, ERP itu mencangkup apa saja? ERP itu mencangkup yang pertama menyediakan informasi manajemen keuangan, dan yang kedua itu menyediakan informasi sumber daya manusia. Yang ketiga, perangkat lunak supply chain management atau SCM. Jadi di sini ERP juga mencangkup SCM, di mana SCM ini untuk mendukung komunikasi vendor yang canggih, e-commerce, dan aktivitas yang diperlukan untuk pergudangan dan juga logistik yang efisien. Nah, idenya di sini itu adalah untuk mengikat operasi atau
MRP itu sendiri dengan pengadaan, dengan manajemen bahan dan pemasok, serta menyediakan alat yang diperlukan untuk pengelolaan yang efektif dari keempat area. Dan selanjutnya ada perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Nah, CRM di sini adalah digunakan untuk sisi bisnis yang masuk. Jadi CRM itu dirancang untuk membantu analisis penjualan, menargetkan pelanggan yang paling menguntungkan, dan juga mengelola tenaga penjualan. Dan yang terakhir ada perangkat lunak keberlanjutan. Perangkat lunak keberlanjutan ini untuk menyatukan masalah tenaga kerja yang berkelanjutan dan memberikan transparansi untuk masalah keberlanjutan rantai pasokan. Serta perangkat lunak keberlanjutan ini memantau aktivitas kesehatan dan juga keselamatan penggunaan dan efisiensi energi, emisi, dan juga kepatuhan terhadap lingkungan. Yang terakhir yaitu ERP dalam jasa. Nah, ERP juga bisa diterapkan dalam perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa. Sama seperti MRP tadi, tidak hanya digunakan dalam atau diterapkan pada perusahaan manufacturing. Nah, ERP dalam bidang jasa itu membantu mengotomatiskan berbagai proses yang kompleks dalam perusahaan jasa, mulai dari manajemen pelanggan, keuangan, sampai karyawan. Nah, di sini ada contoh sistem Springer Mailer telah menciptakan paket ERP untuk pasar hotel dengan perangkat lunak yang menangani semua fungsi kantor depan dan juga belakang. Dan sistem ini itu mengintegrasikan tugas-tugas seperti memelihara riwayat tamu, memesan kamar, dan reservasi makan malam, menjadwalkan waktu tea golf, dan mengelola beberapa properti dalam satu rangkaian. Jadi di sini sudah jelas bahwa ERP di sini tujuannya yaitu mengintegrasikan tugas-tugas dalam perusahaan. Sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.